Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dan juga Mae dalam info sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Aduh, kangen Sari Cantik. Lama nggak ketemu Sari Cantik nih. Kita selalu ini ya berlari-larian gitu ya. Kejar-kejaran kejar-kejaran nih. Selama ini Mae sama Sari ini sukanya kejar-kejaran nih, lari ke sana, lari ke sini sampai lama tidak ketemu nih dalam satu frame. Oke. Mae, ini kan bulan puasa ya. Semoga kawan Diska yang ada di sana puasanya lancar. Masih pada puasa ya. Betul. Dan kalau puasa itu kan menandakan ya sebentar lagi itu Lebaran. Nah, pastinya mudik. Nah, ini betul. Kan jadi agenda khusus nih biasanya ya. Karena tahun ini benar-benar dari prediksi yang tahun kemarin 86 juta. Sekarang sudah menjadi 128. Nih diprediksi nih mau mudik nih. Yeah. Benar-benar banyak. Karena kondisinya juga sudah mulai agak kondusif ya. Mau mengarah ke endemi ya. Betul. Sehingga pembatasan sendiri juga sudah mulai berkurang. Iya, jadi tidak seketat tahun kemarin. Betul. Nah, kalau kita bicara dengan mudik nih Sari Cantik nih, ada beberapa informasi yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita yang mau mudik. Nih, pemerintah mengambil suatu langkah bahwa di dalam upaya untuk keselamatan para pemudik, nah itu harus ada mudik sehat. Oke. Nah, kalau mudik sehat, kita bicara dengan mudik sehat ini kawan Diska, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena kita tidak tahu perjalanan kita ya. Kalau hanya dari Madiun ke Magetan mungkin nggak terlalu jauh mudiknya. Oh gitu ya. Itu ya. Kayak saya dong, nyebrang rumah aja. Betul. Itu nggak terlalu memperhatikan nih upaya-upaya kesehatan yang harus diperhatikan selama kita mudik. Nah, kalau kita boleh tahu nih Sari Cantik, apa saja nih yang bisa disampaikan kepada kawan Diska terkait mudik itu biar sehat seperti apa sih? Oke, aku punya tips mudik aman dan sehat nih Mae. Yang pertama harus jaga kondisi kesehatan tubuh. Betul. Karena kita mau melakukan perjalanan jauh ya Sari Cantik ya. Jadi harus kita siapkan karena kita habis puasa. Betul. Nih. Kemudian kita bahkan berangkatnya kan saat puasa juga. Betul, ya Maya. Betul. Karena tanggal 19 ya, kita sudah mulai banyak yang libur. Kemungkinan juga sudah mulai ada yang melakukan perjalanan mudik. Nah, untuk menjaga kondisi kesehatan ini yang paling utama nih Sari Cantik yang harus diperhatikan nih. Bagi kawan Diska yang salah satunya ada yang memiliki penyakit atau menderita penyakit tidak menular yang mungkin saat ini ada yang contohnya DM, hipertensi seperti itu. Jangan lupa nih, apa itu? Bawa obatnya. Yang paling penting lagi cek kesehatan sebelum berangkat. Betul ya? Iya. Jadi kita itu pada saat mau berangkat benar-benar dalam kondisi sehat. Gitu ya Sari Cek kesehatan dan juga kontrol ya Mae. Pastikan bertanya dulu kepada dokternya, bisa nggak ini perjalanan jauh gitu. Karena kalau ada apa-apa di jalan nih ya, itu kan sesuatu yang tidak kita mau ya sebenarnya ya. Tapi kalau ada sesuatu yang di tengah jalan, nah ini kan pastikan sudah siap obatnya maupun kontak dokternya juga nih ya Maya untuk konsultasi. Nah, selain itu untuk menjaga kesehatan kita harus ngapain nih Sari Cantik? Oke, jangan lupa untuk lengkapi vaksinasi COVID-19 Anda. Ya. Jadi para pemudik saat ini diharapkan mungkin lebih diwajibkan juga ya bisa melakukan vaksinasi booster 1 dan kedua karena saat ini memang meskipun berada dalam posisi peralihan dari pandemi ke endemi, tapi masih ada penularan yang namanya COVID-19 nih kawan Diska, betul. Nah, yang berikutnya kawan Diska, kita juga jangan lupa pada saat mau mudik nih, pasti banyak yang dipersiapkan ya. Betul. Jadi prinsipnya apa nih Sari Cantik kalau bawa perbekalan nih? Yang pasti kalau bawa bekal ya,
harus sesuai sama isi piringku nih, Mae. Makanannya harus yang bergizi seimbang. Ini untuk jaga kesehatan iya, berarti betul. salah satunya. Oke. Dan juga minum air putih yang cukup. betul. Karena kalau dehidrasi itu bikin pusing gitu ya. Melihat jalan itu jadi berkelok-kelok kayaknya ya. Berarti benar-benar kawan Diska, kalau kita mau mudik nih saat ini harus sudah prepare. Kita jaga kondisi, kita persiapan terutama di apa tadi infonya sih. Sari Cantik kasih tip nih tentang isi piringku, makan gizi seimbang. Betul. Seperti itu. Harus ada karbonya, protein, buah ya, dan juga sayurnya. Oke. Nah, berikutnya Sari Cantik, jangan lupa nih kalau kita sudah menyiapkan diri, kita siapkan perbekalan yang akan kita bawa ya. Betul. Mudik. Prinsipnya di dalam membawa perbekalan jangan terlalu banyak, ngerepotin gitu ya. Beli aja gitu ya. Kalau bisa beli aja di sana. Jadi bawa perbekalan, mungkin nggak perlu membawa baju yang terlalu banyak, bawa yang cantik-cantik aja yang dibawa. Ya, gitu. pakai rumusnya Cuker Pai. Apa itu? Cuci kering pakai. Nih Sari Cantik nih ahli sekali kalau untuk iya dong, karena saya itu sering mudik ya. Apalagi kalau bawa balita gitu ya, berasa semua yang ada di lemari itu pengen dibawa semua, padahal belum tentu dipakai gitu loh. Jadi ini kawan Diska harus yang secukupnya. Jadi apa yang diperkirakan nanti akan dipakai selama perjalanan, kemudian di tempat mudik, di kampung halaman nih ceritanya, itu sampai nanti kembali diupayakan bawa yang cukup, jangan terlalu berlebihan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita harus sudah mulai mempelajari nih mapnya ya Ria. Iya, betul. Perjalanan kita mau kemana, kita mau lewat jalur yang mana, itu juga harus diperhatikan nih kawan Diska. Nah, tidak kalah penting apa nih Sari Cantik? Bawa uang yang cukup. Yang jelas tuh itu yang paling penting itu. Dompetnya harus tebel gitu ya. Betul. Karena THR yang sudah mulai muncul. Ini harus dipersiapkan. Oh, sudah muncul ya? Kok saya belum ada yang muncul ya? Belum lunting ya. Dan juga cek kondisi kendaraan nih. Yang paling utama itu ya, cek kondisi kendaraan supaya perjalanan kita juga lancar dan aman-aman aja gitu ya. Karena itu yang akan membawa kita perjalanan jauh, mungkin semisal dari Jakarta nih ke Madiun, ini kan cukup panjang ya, 10 jam perjalanan 10 jam. lebih. Meskipun ada tol ya, Mak ya. Itu tetap harus diperhatikan kondisi, karena yang pertama aman untuk diri sendiri dan aman untuk orang lain. Betul kan? Sari Cantik. Oke. Ngomong-ngomong tadi soal vaksinasi nih, Mak ya. Saya kasih info karena banyak yang DM ya untuk vaksinasi. Apakah masih ada vaksinasi di Kota Madiun gitu? Oke. Vaksinasi di Kota Madiun masih dibuka layanan untuk vaksin Pfizer ya. Yang pertama di Klinik Mediska. Oh, masih ada ya. Iya, buka layanan tiap hari kerja. Kemudian Puskesmas Mauharjo itu setiap hari Senin. Puskesmas Tawangrejo setiap hari Jumat dan Selasa. Puskesmas Ngegong setiap hari Jumat, Puskesmas Banjarrejo setiap hari Senin, Puskesmas Sukosari setiap hari Senin dan Jumat, Puskesmas Demangan setiap hari Senin, dan Rumah Sakit Gria Husada setiap hari Selasa. Nah, ini tadi mungkin ada yang belum dapat informasi tentang vaksinasi di Kota Madiun, masih ada nggak? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, nanti di pin di munculnya IG, ya. Kita ini kan di IG-nya kita @Pramkas Kota Madiun. Jangan lupa follow. Oke, nah ini terkait dengan vaksinasi yang harus lebih diwajibkan lagi ya untuk pemudik ya, meskipun itu bukan menjadi halangan, tapi paling tidak untuk beberapa maskapai atau mungkin alat transportasi masih menjadikan kalau itu menjadi syarat. Kalau tidak memakai kendaraan pribadi gitu. Betul, ya, Mai. Itu masih ada beberapa yang dijadikan sebagai syarat. Nah, tidak kalah penting kawan Diska, selama kita mudik Lebaran ini dan mulai dari berangkat kemudian sampai di tempat mudik, Sari Cantik, jangan lupa nih apa? Protokol kesehatan harus tetap ya, meskipun banyak di luar sana mulai kendor juga. Betul. Ya, Mae, bahwa sudah banyak yang tidak memakai masker, kemudian sudah
jarang ya untuk cuci tangan, tidak seperti yang pada awal-awal kemarin ya. memang banyak yang tertib, sekarang sudah mulai kendor. Nah ini tolong untuk tetap dilakukan protokol kesehatan meskipun kita sudah lama nggak jumpa sama keluarga gitu. Betul. Ya. Karena tahun-tahun kemarin mungkin masih terhalang pembatasan. Kemudian, nah tahun ini sudah diperbolehkan untuk mudik, nah tapi tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Oke, selain kita juga tetap menjaga protokol melalui pemakaian masker, kemudian juga cuci tangan pakai sabun. Jangan yang tidak kalah pentingnya kita juga tetap memperhatikan ya pemakaian masker, terutama kalau sudah mulai kendor tadi, terutama pada saat kita berada di kerumunan orang banyak. Kemudian mungkin kita berada berdekatan dengan orang yang lagi kena flu dan lain sebagainya. Tolong hal seperti ini kawan Diska yang akan melakukan perjalanan, yang akan melakukan mudik itu tetap diperhatikan. Karena semuanya demi kesehatan diri dan keluarga. Betul, gitu ya, jangan sampai ya nanti datang tapi kok malah bikin sekeluarga sakit semua. Betul. Gitu ya, itu yang kita hindari. Kita mau bahagia pada saat Lebaran Fitri nanti ternyata kita membawa virus. Ini kan menjadi nggak sehat lagi nih di dalam rumah. Dan juga bagi yang berkendara perjalanan jauh, nah kalau capek ya istirahat gitu. Betul. Ya Maya. Jadi untuk menghindari banyaknya laka di perjalanan, kami ingatkan kepada kawan Diska yang nantinya akan melakukan perjalanan, karena kita kemungkinan juga ada yang jauh-jauh hari sudah mudik ya Sari ya. Betul. Ada juga yang mungkin mepet karena masih ada pekerjaan. Untuk menghindari kecelakaan di jalan, kawan Diska apabila kondisinya sudah capek, ngantuk, ayo geser ke rest area. Betul. Untuk istirahat sejenak. Minimal bisa tidur 1 jam itu sudah fresh kembali. Iya. Okay. Dan bagi kawan Diska yang mudiknya mungkin pakai kendaraan umum, itu jangan lupa untuk disiapkan kartu sehatnya. Betul. Kartu Satu Sehat ya. Sekarang kalau dulu itu Peduli Lindungi. Nah, saat ini harus diupdate ke aplikasi Satu Sehat. Nah, ini perlu dipersiapkan supaya nanti sudah datang ke stasiun ternyata belum update. Nah ini kan keretanya sudah mau berangkat tapi nggak bisa masuk karena belum update aplikasi Satu Sehatnya. Nah ini juga akan menjadi hambatan ya Sari Cantik ya. Betul. Nah ini harus segera dipersiapkan untuk download aplikasi Satu Sehatnya gitu. Oke, kawan Diska. Ini sepintas info sehat terkait dengan mudik Lebaran. Nah, info sehat berikutnya apa nih Sari Cantik yang bisa kita sampaikan kepada kawan Diska? Oke, seperti biasa cuaca di luar itu sedang tidak menentu ya. Ya tiba-tiba panas juga ya. Ya betul. Kemudian sorenya hujan angin. Nah ini kan ternyata masih hujannya itu masih belum reda nih Mak ya, masih intens gitu ya. Nah ini untuk tetap waspada untuk penularan penyakit demam berdarah. Oke, kasus demam berdarah masih terus bergerak, muncul, sehingga kita perlu waspada kembali nih kawan Diska. Jangan dilupakan nih, sudah mau persiapan mudik, kita sudah serasa semuanya sudah sehat, tapi ternyata kondisi cuaca yang kurang menentu ini juga harus kita perhatikan juga, karena kesehatan kita lebih utama. Kewaspadaan terhadap demam berdarah harus tetap kita perhatikan. Dengan cara apa saja nih yang bisa kita sampaikan? Seperti biasa 3M+, ya, menutup tempat penampungan air, kemudian membersihkan atau menguras atau menyikat ya tempat penampungan air. Karena kalau cuma dibersihkan aja tapi nggak dikuras, nggak disikat itu juga telur-telur nyamuknya masih bisa nempel gitu. Betul. Ya Mae. Kemudian juga memanfaatkan barang-barang bekas ya. Kalau ada otok lewat ya dijual aja gitu. Itu ya. Itu kesukaannya Mae nih Sari Cantik. Jadi biasanya apa? Brambang apa gulali? Sukanya Mae diganti dengan brambang aja untuk nambah-nambah dapur nih kebutuhan. Gitu ya. Ada nggak beli lagi ya. Nah ini itu termasuk memanfaatkan barang bekas gitu ya Mae, dan juga plusnya bisa memakai lotion anti nyamuk atau memakai kelambu saat tidur dan tidak menggantung pakaian. Nah ini yang sering terjadi ya. Oke.
Yang tidak kalah pentingnya juga nih kalau kita di Kota Madiun nih ada gerakan satu rumah satu jubante. Jadi di dalam satu rumah harus ada yang menjadi jumantornya gitu ya. Gitu. Jadi ada yang merelakan diri, mengabdikan dirinya untuk menguras bak mandi gitu ya. Betul. Karena ini dengan cara seperti inilah kondisi rumah atau tempat perindukan nyamuk yang ada di rumah kita itu benar-benar bisa terjaga atau terbebas lah, paling tidak ada tempat-tempat perindukan nyamuk yang jangan sampai nih Sari Cantik bak mandi kita ternyata banyak sekali cendol. Cantik ya. Cantiknya cendol tapi. Yes, gitu. oke. Mungkin kalau kawan Diska yang mau mudik lebih baik tempat penampungan airnya dikosongkan aja gitu ya. Supaya tidak ada perkembangbiakan nyamuk yang ada di situ karena ditinggal beberapa hari tentunya. Cukup lama karena meskipun dikosongkan Sari Cantik, yang harus diingat ini yang mungkin selama ini tidak pernah diperhatikan oleh kawan Diska adalah pada saat dikosongkan itu harus dibersihkan dulu. Karena apabila hanya dikosongkan saja, sedangkan di dalamnya itu sudah ada telurnya itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Kan? Sehingga jangan kaget kalau pada saat kita datang ke rumah setelah mudik tanpa kita bersihkan langsung kita isi bak mandi, ternyata 2 hari sudah muncul jentiknya. Nah ini, ini yang harus diperhatikan. Nah ini sudah capek harus nguras lagi gitu. Betul. Ya. Nah ini pengennya kan kalau udah sampai rumah lagi tuh langsung bobo. Bobo cantik nih, cantik. Oke. Kita lama lah ya, nggak siaran berdua kayak gini. Oke. Baik kawan Diska nih, informasi berikutnya setelah kewaspadaan dini kita juga tetap memperhatikan apa nih Sari Cantik? Apa itu? Pola hidup bersih dan sehat, ya kan? Karena itu bagian yang mendukung dari pemberantasan demam berdarah nih. Jangan lupa nih tetap pola hidup bersih yang sehat. PHBS ya. Betul. Melalui bisa juga untuk konsumsi makanan berseimbang, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, gitu. Jadi banyak hal yang memang harus tetap diperhatikan untuk mendukung dan membantu pemberantasan demam berdarah. Selain dengan 3M+, satu rumah satu jubante, kita tetap pada diri kita terapkan atau di rumah tangga kita kita terapkan pola hidup bersih dan sehat. Seperti itu ya Sari Cantik. Nah, yang terakhir yang bisa kita sampaikan titipan nih, apa nih? Apa ya? Endorse. Oh bukan. Mikir titipan itu endorse. Oke, jadi kawan Diska, sekilas ini tadi info sehat ya yang bisa kita sampaikan pada kawan Diska. Tetap semangat. Kemudian nih kita ketemu lagi. Kapan ya? Tolong jadwalnya ya, manajer ya, jadwalnya ya. Kita itu satu frame gitu loh ya. Kapan nih kita? Udah lama loh kita nggak dapat endorsean juga ya. Betul. Yang mau endorse silahkan ya, berkunjung ke podcast kawan Diska. Oke, jangan lupa untuk selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga Garma. Oke, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa nih, kawan Diska punya YouTube, kawan Diska juga punya IG. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-follow tayangan kami. Info sehat selalu muncul bergantian melalui YouTube kawan Diska. Tetap semangat dan tetap terapkan protokol kesehatan. Oke Sari, kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Oke, dan jangan lupa untuk tetap semangat yang mau mudik-mudik ya. Jangan lupa oleh-olehnya. Oke, bye-bye.